Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 14. Kami akan melakukan simulasi terkait dengan modul accounting dan transaksi basis data pada Odoo versi 16. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan teman-teman saya. Di sini saya sendiri Lisa Dewi Zakia Muti, kemudian ada Mufli Apriliansyah, ada Muhammad Alif Akbar, Ramona Nusantara, dan juga Tia Rista. Nah, jadi di sini saya ingin memberitahu gitu ya, menginformasikan terkait dengan profil perusahaannya dan juga alamat perusahaan yang masuk di dalam skenario kali ini, yaitu untuk profil perusahaannya adalah PT Ametis adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2020 dan bergerak dalam bidang penjualan furnitur dan aksesoris rumah tangga. Kemudian untuk alamat perusahaannya, di sini namanya itu PT Ametis, kemudian addressnya juga 250 Executive Park Build Suite nomor 3400, kemudian phone-nya ada email juga info@yourcompany.com, ada website juga. Kemudian untuk rekening bank dari PT Ametis ini adalah Bank Zamrud Indonesia BSI nomor ACC 9345675 atas nama PT Ametis. Nah, kemudian untuk skenario yang diimplementasikan dalam video kali ini adalah PT Ametis melakukan penjualan 2 unit barang kepada Gemini Furniture. Nah, accounting dimulai dari create invoice yang dibutuhkan, di mana sebelumnya buatlah SO terlebih dahulu. Kemudian khusus pada kasus ini, customer melakukan pembayaran pada cash dengan dicicil sebanyak 2 kali, di mana pembayaran pertama seharga setengah transaksi yang dilakukan. Jadi nanti pembayarannya akan dilakukan secara partial gitu. Nah, untuk yang akan bertugas ataupun yang role yang berkaitan dengan simulasi kali ini, yang pertama ada IT, yaitu saya, nanti ada sales manager, ada staff AR atau billing, kemudian ada staff cash reconciliation atau accountant, nanti juga ada manager accountant juga. Nah, untuk usernya sendiri yang akan berguna untuk supaya role-role ini bisa mengakses Odoo-nya dengan akses yang sudah ditentukan. Di sini untuk job description dari masing-masing role itu ada IT sebagai orang yang bertugas untuk create user dan juga products yang akan diperlukan dalam pembuatan sales order nanti. Kemudian ada manager sales, dia tugasnya untuk membuat create SO atau sales order. Kemudian confirm invoice, jadi nanti dari quotations menjadi sales order itu tugasnya dari manager sales. Kemudian yang melakukan delivery orders juga sekalian dilakukan oleh manager sales. Nah, kemudian setelah manager sales ini membuat sales order, nanti yang akan membuat invoice itu seperti yang tadi skenario adalah tim dari accountant ya. Jadi di sini tim accountant yang bertugas adalah dari AR staff gitu, account receivable staff gitu dari pihak piutang. Nah, jadi dia tugasnya adalah untuk membuat invoice dan juga meregister payment dari customer yang berupa cash tadi. Nah, kemudian nanti setelah pembayarannya didaftarkan oleh AR staff, nanti tim accountant yang lain juga akan melakukan rekonsiliasi gitu. Jadi dia akan membuat cash statement dan juga reconciliation-nya juga. Nah, kemudian nanti setelah semua pembayarannya sudah selesai, manajer accountant akan memprint dokumen general ledger dan trial balance. Nanti dia juga akan menganalisis dan membacanya gitu. Nah, lanjut. Nah, untuk security matrix di dalam skenario kali ini untuk IT seperti biasa dia memiliki akses untuk semua modul itu ya dari sales, accounting dan juga inventory. Nah, untuk manager sales dia sebagai admin di modul sales, kemudian di modul inventory juga sebagai user. Kalau untuk AR staff dia hanya memiliki akses di modul accounting sebagai billing. Kalau untuk cash reconciliation dia sebagai accountant karena nanti dia akan melakukan membuat cash statement dan juga reconcile juga. Kemudian untuk manajer accountant dia nanti juga akan berfungsi untuk ini ya membaca dan juga menganalisis dari laporan keuangan. Jadi dia di sini diberikan akses sebagai advisor. Gitu. Jadi langsung aja menuju ke dalam Odoo-nya. Jadi di Odoo ini sebagai
staf IT, kita itu memiliki akses penuh terhadap aplikasi Odoo gitu. Nah, untuk staf IT kali ini, di skenario kali ini, yaitu tugasnya adalah membuat user gitu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita menuju ke dalam menu setting. Nah, nanti di sini tuh ada manage user, nanti kita membuat usernya itu dari sini. Nah, dari sini itu saya sudah membuat untuk akses semua karyawan yang bertugas gitu. Kalau misalnya mau membuat baru itu bisa klik di sini ya setting user, nanti klik new ataupun bisa juga mengimport menggunakan eh, Excel juga bisa langsung ke sini gitu ya, import records, klik favorites, kemudian import records gitu. Jadi di sini untuk masing-masing role kita klik salah satu. Nah, di sini saya sudah memberikan berbagai akses tergantung dengan role-nya gitu. Kalau misalnya untuk tim IT, dia bakal mendapatkan semua modul ini sebagai administrator gitu. Kalau untuk yang Mufli, karena Mufli itu tugasnya adalah sebagai tim sales, jadi dia memiliki akses terhadap modul sales sebagai administrator dan juga inventory. Nah, kemudian untuk yang Alif, karena Alif tugasnya sebagai advisor di manager accounting, di sini saya memberikan Alif sebagai accountant. Gitu. Kemudian untuk Ramona, di sini dia juga memiliki akses karena sebagai staff AR, jadi dia memiliki apa namanya akses di modul accounting sebagai billing. Gitu. Kemudian untuk Tia, karena Tia tugasnya sebagai cash reconciliation, di sini dia kita berikan akses sebagai accountant. Nah, selain membuat user, tim IT di sini juga bertugas untuk membuat products yang akan digunakan pada dokumen sales order nanti. Nah, caranya adalah kita bisa klik menu inventory di sini, kemudian klik yang bagian products, kemudian kita klik products. Nah, di sini saya sudah membuat dua produk seperti yang sesuai dengan skenario gitu. Jadi ada dua produk yang dibuat oleh tim IT. Di sini dua produk ini ada large white meeting table dan juga white meeting chair gitu dengan kode sesuai dengan kelompok kita. Nah, di sini tim IT juga melakukan setting gitu terhadap harganya, terhadap apa namanya stok yang dipegang sekarang, kemudian produk type-nya juga sudah di-setting menjadi storable products. Kemudian sales price-nya juga sudah di-setting. Kemudian karena di skenario tadi pembelian setiap produk itu menggunakan pajak, jadi kita udah setting di sini 11%, kemudian cost-nya juga sudah kita setting di sini. Untuk internal reference juga kita udah tulis sebagai UMT 1401 supaya memudahkan nantinya dalam pelacakan barang gitu. Produk kategorinya juga kita setting sebagai all sellable office furniture. Tuh, jadi untuk yang produk satunya lagi juga hampir sama. Tuh, nanti dari tim IT mungkin cukup sekian ya. Jadi tugasnya yang pertama itu adalah membuat user tadi supaya teman-teman yang mendapatkan role-nya itu bisa mengakses Odoo. Kemudian tim IT juga membuat products, settingan produk supaya nanti bisa digunakan oleh tim sales gitu ya dalam mencatat ataupun membuat quotations yang akan dijadikan sales order. Tuh. Lanjut kepada bagian manager sales untuk membuat sales order dari customer yaitu Gemini Furniture. Silakan. Baik, terima kasih kepada Lisa selaku moderator pada presentasi skenario accounting ini. Saya Mufli Apriliansyah selaku skenario sales, pada skenario accounting ini saya berperan sebagai manajer sales. Nah, saya sudah login menggunakan akun yang sudah diimport oleh Lisa. Lalu selanjutnya
Manajer sales ini ditugaskan untuk membuat quotation yang akan menjadi sales order. Lalu untuk delivery ordersnya untuk mengkonfirmnya. Lalu kita langsung saja ke modul sales. Pada tampilan awal modul sales ini terlihat, jadi yang pertama itu udah jadi sales order. Lalu yang paling atas ini sebelumnya sudah menjadi sales order, cuman saya cancel. Lalu untuk membuat quotation yang baru, kita bisa klik new. Nah, pada draft quotation ini diharuskan memasukkan data yang sudah ditentukan, yaitu customer-nya itu Gemini Furniture, lalu payment term-nya 30 hari, untuk produknya ada meja meeting berwarna putih berukuran besar dengan jumlahnya satu, unit price-nya 20 juta dengan pajaknya itu 11%. Lalu subtotalnya menjadi 22 juta, sorry, jadi 22 juta 200 ribu rupiah. Lalu produk yang kedua ada kursi meeting berwarna putih dengan jumlahnya itu 5 dan harga per unitnya itu 2 juta dengan pajak 11%. Selanjutnya subtotalnya menjadi 11 juta 100 ribu. Lalu totalnya menjadi 33 juta 300 ribu rupiah. Baik, langsung saja kita masukkan. Baik, ekspirasinya kita masukkan aja tanggal sekarang ya. Quotation template-nya bisa kita gak isi juga. Pada payment termsnya sesuai dengan instruksi data tersebut, kita pilih 30 hari. Selanjutnya untuk memasukkan produk, kita add a product. Kita pilih. Ketika quotation sudah diisi semua sesuai data yang diinstruksikan, lalu kita bisa klik confirm. Dari quotation tadi sudah menjadi sales order. Lalu kita klik pada bagian atas sebelah kanan, kita klik delivery. Pada tampilan ini kita bisa klik validate karena produknya itu udah tersedia ya guys. Kita klik validate.
Baik. Kita kembali lagi ke SO-nya. Nah, sorry. Nah, pada list view ini dengan nomor S00177 yang sudah quotation yang tadi sudah dibuat, itu statusnya sudah menjadi sales order ya. Baik, selanjutnya akan beralih ke Ramona selaku billing. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nama saya Ramon Nusantara. Di sini saya berperan sebagai staf akun receivable dari divisi akunting. Di sini saya memiliki job desk yaitu membuat invoice dan melakukan register payment. Untuk langkahnya kita langsung saja masuk ke odonya. Di sini saya sudah masuk ke akun yang sebelumnya sudah dibuat oleh staf IT. Untuk langkah membuat invoice, kita masuk ke modul sales, kemudian kita cari SO yang sebelumnya sudah dibuat oleh manajer sales. Lalu kita klik create invoice, view invoice. Setelah itu kita bisa klik confirm. Nah, jadi untuk langkah membuat invoice itu sudah selesai. Jadi kita masuk ke job desk kedua yaitu melakukan register payment. Caranya kita masuk ke modul accounting. Lalu kita cari invoice yang sebelumnya sudah dibuat. Lalu kita akan melakukan register payment dengan setengah harga. Caranya klik register payment, lalu di sini kita pilih cash. Karena kita akan melakukan pembayaran setengahnya, kita masukkan nominal 16.650.000. Setengah dari total transaksi. Jika sudah, kita create payment. Nah, jadi setelah itu kita akan mengirimkan dokumen pembayaran tersebut pada bagian cash rekonsiliasi untuk dibuatkan cash statement. Kita unduh terlebih dahulu dokumen tersebut. Kita akan mengirim dokumen ini kepada bagian cash rekonsiliasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tia Arista. Di sini saya memiliki job desk melakukan create cash statement dan accounting. Oke, di sini saya juga sudah mendapatkan chat dari staf HR untuk melakukan cash statement pada dokumen berikut. Ini adalah tampilan dokumennya. Langsung aja kita masuk ke accounting.
Lalu kita scroll ke bawah sampai menemukan cache. Lalu klik ini. Nah, langsung aja kita klik. Oke, untuk albumnya kita masukin tadi nomor dokumen invoice yang sudah dikirim. Selanjutnya untuk uangnya kita masukkan ini. Dan untuk bagi kurasnya ini IDR. Lalu sana kita masukkan juga. Lalu klik save. Oke, di sini udah tampil. Langsung aja kita lihat ke bawah. Oke, ini ya. Tunggu, kita upload terlebih dahulu. Terus selanjutnya kita pilih. Oke, udah ada, ini kita hapus. Nah, oke, udah bisa ya. Langsung aja kita validate untuk reconcile. Nah, di sini udah ada keterangan di mana Gemini Furniture sudah melakukan reconcile. Oke, selanjutnya itulah job test dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan job desk dari AR Staff kembali. Jadi jika sebelumnya saya sudah melakukan register partial payment, maka sekarang saya akan melakukan register full payment pada dokumen sebelumnya. Caranya kita masuk kembali ke modul accounting. Lalu kita cari dokumen invoice yang tadi sudah dibuat. Kemudian klik register payment. Kemudian ini isi cash dengan total sisa dari transaksi tersebut. Kemudian klik create payment. Jadi kita akan kembali mengirimkan dokumen pembayaran pada bagian cash rekonsiliasi untuk dibuatkan cash statement kembali. Kita print dahulu untuk invoice-nya. Jadi untuk dokumen ini kita akan kirimkan ke bagian cash rekonsiliasi.
Nah, itu langkah-langkah dari jobdesk HR staff. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh bagian cash reconciliation oleh Tia. Terima kasih. Oke, di sini saya sudah mendapatkan lagi chat dari staf HR untuk melakukan cash statement kembali. Oke, di sini cash statement udah untuk employee membuat cash statement yang bisa saya download. Langsung aja kita masuk ke accounting. Lalu kita scroll masuk ke cash. Nah, oke, kita udah masuk ke tampilannya. Langsung aja kita create. Untuk labelnya kita masukkan ini. Nama gini, furniture. Untuk amount-nya kita sesuaikan di sini. Untuk underscore-nya di sini kita pakai INDR. Dan selanjutnya underscore. Ya, langsung aja kita save. Nah, oke, udah ada ya di tampilannya. Kita klik. Lalu kita scroll ke bawah untuk jurnal entry-nya. Lalu kita pilih yang ini. Kalau dia tinggal hapus saja yang bagian yang enggak diperlukan. Oke, kalau udah kayak gini langsung aja kita klik validate untuk reconciliation. Oke, udah bisa ya. Udah bisa terlihat di mana reconcile yang kedua atau yang terakhir yang aku buat di sini. Ini yang pertama dan ini yang terakhir. Oke, kalau udah bikin reconcile yang terakhir, kita langsung aja masuk ke invoice-nya untuk kita lihat apakah pembayarannya udah apa. Nah, oke, di sini udah ada dengan nomor invoice-nya dengan nominal yang sama juga. Oke, berarti untuk reconcile yang kita lakukan telah berhasil. Halo semuanya, saya Muhammad Alif Akbar, CPN 077. Saya berperan sebagai manajer akuntan, di mana tugas saya itu adalah print and read general ledger and trial balance, yang dimana tugas itu adalah untuk melakukan print dan dari hasil transaksi dan membacakannya dalam bentuk laporan general ledger dan trial balance. Nah, untuk langkah-langkah yang harus dilakukan, pertama-tama tentunya kita harus masuk ke dalam UDU SOD dengan password dan email yang telah dibuatkan oleh staf IT. Nah, di sini saya mendapatkan email alifacc14@gmail.com dan passwordnya itu adalah A. Kita masuk. Nah, setelah kita masuk ke dalam UDU, kita langsung beralih ke dalam modul akuntan. Modul accounting. Setelah modul accounting, kita pilih menu accounting. Kemudian
Jadi untuk mendapatkan laporan terkait general ledger, trial balance, atau bahkan balance sheet bisa didapatkan dari menu reporting pada modul accounting. Nah, jadi setelah kita klik general ledger, maka nanti akan muncul pop-up seperti ini. Nah, pada pop-up ini kita dapat menyesuaikan informasi apa yang ingin kita tampilkan pada general ledger nantinya. Nah, target moves ini apakah ingin memposting semua jurnal yang diposting atau semua jurnal saja, kemudian sort by ini apakah mau sesuai tanggal atau dengan jurnal and partner, kemudian display account apakah mau semuanya, atau with movements, atau with balance is not equal to 0. Nah, ini pilihan-pilihan yang nanti akan dimunculkan pada general ledger. Kemudian di sini ada periode dari general ledger-nya itu sendiri. Jadi kita bisa atur mulai dari aturannya itu bebas ya, mau bisa satu tahun, 1 bulan, ataupun 1 hari. Kemudian pada bagian jurnal ini kita bisa melihat pada bagian jurnal jurnal apa saja yang akan nanti ditampilkan pada general ledger. Kemudian pada akun ini sama ya. Jika kita pilih salah satu akun di sini, maka salah satu akun sini aja yang akan muncul pada general ledger nantinya. Jika dikosongkan, maka semuanya nanti akan muncul. Nah, karena saya ingin melihat semua akun, maka dikosongkan saja. Kemudian bagian partnernya ini adalah kita dapat memilih satu partner di mana kita melakukan transaksi dan kita ingin melihat transaksi tersebut gitu loh. Jadi semisal di skenario ini kita kan melakukan transaksi dengan Gemini Furniture, maka ya diatur partnersnya menjadi Gemini Furniture saja untuk memudahkan kita mengoreksi dari general ledger ini sendiri. Nah, ini sudah. Kemudian untuk periodenya kita bisa atur mungkin dari awal bulan atau mungkin tanggal video dibuat, tanggal pengerjaan skenario, untuk mengerucutkan. Nah, jika sudah mengatur sesuai yang kalian mau, nah di sini kalian bisa klik print. Nah, ini butuh beberapa saat untuk mendownload filenya. Nah, di sini. Nah, untuk menyesuaikan apakah sudah lengkap atau kurang, kita bisa kembali ke dalam Udo, kemudian kita buka menu invoice. Nah, kemudian kita bisa lihat ini invoice yang tadi kita transaksi dilakukan, invoice 2023 nomor 66, kita bisa klik di sini. Nah, jadi di sini kita bisa bandingkan ya. Jadi terdapat PPN sebanyak 3.300.000, kemudian kredit total 30 juta. Jika disamakan dengan general ledger, maka akan sesuai ya. Di sini terdapat PPN, kemudian ada kredit sebanyak dengan total 30 juta pada balance-nya. Nah, ini bisa kita anggap sudah untuk general ledger. Kemudian kita akan beralih ke trial balance. Nah, untuk ke trial balance sama seperti tadi, kita bisa buka menu reporting, kemudian kita bisa klik trial balance pada audit report. Nah, di sini sama seperti tadi pilihan-pilihannya,
kalian bisa menentukan. Nah, untuk start date-nya kita samakan lagi untuk hari ini. Dan kita bisa klik print. Nah, di sini ini trial balance dengan transaksi yang tadi dilakukan. Di sini ada outstanding payment, account receivable, other inventory, intent stock, sales, cost of goods sold, dan lain-lain. Nah, kemudian ini untuk trial balance-nya. Untuk tanggal hari pembuatan video ini dilakukan tanggal 3 bulan 5. Nah, kemudian jika ingin melihat balance sheet, kalian bisa buka reporting. Kemudian pada bagian financial reports, kalian bisa klik balance sheet. Sama ya, ini ada pengaturan-pengaturan yang bisa kalian adjust untuk mengerucutkan atau memudahkan kalian untuk nantinya memilah informasi yang akan kalian gunakan. Nah, ini balance sheet dari perusahaan pada per hari ini, per satu hari. Jadi ini dibuat per satu hari ini. Nah, sekian. Jadi ini tugas saya sudah selesai sebagai manajer akunting. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, sekian presentasi skenario akunting dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.